Terkadang memberikan teladan itu lebih efektif dari hanya sekedar memberikan nasihat. Oleh karena itu, jika kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah gitu ya, dimana ketika perjanjian Hudaybiyah itu ditekan, dimana kaum muslimin tidak boleh umroh pada tahun itu dan boleh umroh pada tahun yang akan datang. Ketika ditekan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menyembelih hewan sembelihan, kemudian melakukan tahallul. Apa kata Nabi SAW? Kumu fanharu summahliku. Ya, kata Nabi SAW, berdirilah kalian dan sembelihlah hewan kurban dan cukurlah rambut kalian, melakukan tahallul ya, untuk mengakhiri larangan-larangan ihram. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan ketika itu perjanjian Hudaybiyah ditekan gitu kan, akhirnya ya kaum muslimin tertahan di Hudaybiyah, tidak bisa masuk ke Mekah. Akhirnya Nabi SAW yang memerintahkan agar segera memotong hewan kurban, kemudian lakukan tahallul ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu sebanyak 3 kali. Qumu fanharu summahliku ya, berdiri kalian sembelih hewan kurban ya, kemudian bertahallul, potong rambutnya gitu. Nabi SAW ya memerintahkan itu, mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi? Para sahabat tidak ada yang bergerak sama sekali ya, karena mereka sangat sedih ya. Mereka terpukul ketika yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui syarat yang diajukan oleh kaum kafir Quraisy gitu. Di antaranya adalah apa? Tidak boleh umroh di tahun ini, boleh umroh di tahun depan. Maka di dalam keterpukulan itu mereka tidak terlalu mengindahkan ya perintahnya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak segera mematuhi perintahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu ya ketika tidak ada satupun yang mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kemudian bertemu dengan Ummu Salamah ya, bertemu dengan Ummu Salamah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana apa yang terjadi kepada para sahabat, kepada Ummu Salamah. Lalu apa kata Ummu Salamah? Ya wahai Rasulullah, apakah Anda menginginkan gitu kan orang melakukan apa yang Anda lakukan? Kata Ummu Salamah, keluarlah dan jangan berbicara kepada seorang pun di antara mereka hingga Anda menyembelih sendiri hewan kurban Anda dan memanggil orang yang akan mencukur Anda supaya dia mencukur Anda. Ya, maksudnya adalah coba berikan contoh dulu kepada para sahabat gitu kan. Maka insya Allah para sahabat akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW pun bangkit dan keluar dan tidak berbicara kepada seorang pun dari para sahabat gitu, hingga beliau ya menyembelih ya, kemudian mencukur rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang yang kaum muslimin melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka ikut juga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, menyembelih hewan kurban mereka ya. Lalu ada sebagian kemudian yang mulai mencukur rambutnya gitu. Setelah itu ya, kemudian setelah tahallul ya, mereka meninggalkan Hudaybiyah dan kembali ke Madinah tanpa memasuki Mekah gitu, tanpa memasuki Mekah. Dari hadis ini terlihat jelas bahwasanya para sahabat itu tidak langsung melakukan perintah Nabi alaihi salatu wasallam gitu kan. Akan tetapi ketika para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan teladan kepada para sahabat gitu kan, mereka kemudian ikut melakukannya gitu kan, dan tidak ada seorang sahabat pun yang tertinggal dari perkara tersebut. Ikut juga nyembelih hewan ya, kemudian ikut juga memotong rambutnya, tahallul gitu. Dan ini adalah di antara contoh ya yang bisa ditiru oleh para pengajar di zaman sekarang, yang bisa ditiru oleh para guru di zaman sekarang gitu kan, dimana ya memberikan teladan itu juga merupakan di antara salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para guru, oleh para pengajar, agar diikuti oleh para peserta didik. Oleh karena itu, para pengajar ini adalah ya orang yang paling membutuhkan konsisten di dalam metode memberikan teladan gitu. Harus menjadi orang yang paling konsisten gitu. Kenapa demikian? Karena dia adalah sosok yang akan diteladani oleh peserta didik, oleh siswanya. Oleh karena itu, ya para anak didik itu menimba ilmu, memperhatikan adab gitu kan. Lalu ketika seorang guru bertolak belakang antara ucapan dan perbuatannya, apa faedah yang bisa diambil oleh siswanya? Apa faedah yang bisa diambil oleh peserta didik ketika ucapan dan perbuatannya itu bertolak belakang gitu?